Sriwijaya merupakan kekuatan maritim pertama dan terlama yang ada di Nusantara. Hampir 600 tahun, Sriwijaya menunjukkan pengaruhnya di kawasan Selat Malaka dan Asia Tenggara. Berawal hanya dari kedatuan, Sriwijaya menjelma menjadi kekuatan maritim tiada tara pada masa itu. Pada abad ke-7 sampai abad 11, Sriwijaya itu mendominasi ya jalur maritim di wilayah Indonesia Barat, terutama jalur maritim Selat Malaka. Kapal-kapal India tidak bisa lanjut ke Cina, harus melalui Selat Malaka. Di Selat Malaka itulah armada Sriwijaya menunggu, istilahnya mengawal mereka, memandu mereka sampai lepas ke Cina, Laut Cina Selatan. Begitupun orang Cina, orang-orang pelayar Cina, niagawan Cina tidak bisa langsung ke India karena biasanya mereka singgah di pantai-pantai wilayah Semenanjung dan Sumatera dan Jawa. Berita Cina tidak melaporkan bahwa mereka sampai ke pantai-pantai Keling atau Kerajaan Pala begitu. India Selatan tidak pernah melaporkan itu. Artinya mereka terhenti sampai di wilayah Sriwijaya, dan pelaut Sriwijaya yang kemudian mengambil barang-barang itu untuk meneruskan pelabuhan itu, tukar menukar komoditi di situ. Yang ngatur Sriwijaya di situ sampai abad ke-11, dan Sriwijaya mengadakan hubungan baik dengan Cina, hubungan baik juga dengan Chola. Nah, di awal abad 11 itu rupanya Raja Chola agak gusar dengan kekuasaan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka. Jadi hubungan baik itu nanti akan terjadi konflik karena Sriwijaya itu dianggap menghalangi hubungan langsung dengan Cina. Penguasaan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran utama di dunia di masa itu membuat kejayaan Sriwijaya ini tercatat di berbagai tulisan dan prasasti, baik di Nusantara maupun wilayah Asia Tenggara yang pernah mereka kuasai. Sriwijaya memang kerajaan maritim. Apa buktinya? Sriwijaya itu disebut-sebut dalam berbagai sumber Cina, India, Arab, ya. Dan kerajaan itu menguasai banyak wilayah di sebelah menyebelah Selat Malaka, baik di Sumatera ataupun di Semenanjung. Bahkan juga dia melakukan perdagangan sampai ke Thailand bagian selatan. Nah, di situ kan jalur laut semua itu. Dan di sana juga ditumpai prasasti-prasasti yang menyebut-nyebut nama Raja Sriwijaya. Kalau Sriwijaya mempengaruhi berdagang dengan Jawa itu udah jelas. Karena memang di waktu Mataram juga kita mempunyai bukti ada kesenian arca-arca Mataram yang bergaya seni sama dengan arca-arca di Sriwijaya, namanya kesenian Sailendra Wangsa itu. Bagaimana mereka terjadi hubungan kalau tidak melalui maritim? Jadi dari bukti-bukti arkeologis kelihatan sekali bahwa kekuatan maritim Sriwijaya itu yang menyebar ke wilayah Indonesia bagian barat. Berdasarkan bukti peninggalan, bandar-bandar Sriwijaya tersebar hampir di seluruh pantai barat Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kerajaan maritim utama Nusantara ini juga telah memiliki hubungan yang kuat dengan China, peradaban besar dunia masa itu. Bukan hanya perniagaan, Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana. Yi Jing, penjelajah dari China pada abad ke-8 menulis, Sriwijaya memiliki mahaguru besar Dharma Tirti. Murid-muridnya datang dari India dan singgah di Sriwijaya. Itulah sebabnya pada masa itu orang-orang China yang akan belajar Buddha di India akan lebih dulu belajar di Sriwijaya. Maritim Sriwijaya itu diakui sekurang-kurangnya menguasai Indonesia bagian barat, Asia Tenggara daratan, dan perahu Sriwijaya itu lalu lalang di Laut Cina Selatan jauh sebelum armada Cina Cheng He itu melayarinya.
Kalau Cheng Ho itu melayari Laut Cina Selatan abad 14, malah abad 15. Awal abad 15. Perahu Sriwijaya sejak abad 7, 8, 9, 10 itu lalu lalang. Makanya Laut Cina Selatan tuh sebaiknya disebut Laut Sriwijaya itu dalam sejarah. Karena pengaruhnya Sriwijaya sampai ke Filipina, sampai ke Natuna, sampai ke Kalimantan Utara, sampai ke Champa tadi saya bilang. Kejayaan Sriwijaya mulai surut setelah 2 kali serangan kerajaan Chola dari India Selatan. Karena serangan itu, bandar-bandar dan kerajaan pedalaman yang tadinya merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya mulai melepaskan diri. Seperti kerajaan Malayu, Malaka, Palembang, dan lain-lain. Beberapa abad setelah surutnya Sriwijaya, Kerajaan Besar Nusantara kembali muncul pada abad ke-13 sampai 14. Tumbuh dari kerajaan di pedalaman Jawa Timur, Majapahit, melalui raja keempat Hayam Wuruk, dan patih terkenalnya Gajah Mada. Berkembang menjadi imperium kekuasaan baru di Nusantara. Majapahit itu diakui itu pada masa pemerintahan raja yang keempat, ya, penguasa keempat. Ya, penguasa keempat Majapahit itu Raja Sanagara atau Hayam Wuruk. Inilah puncak kekuasaan Majapahit. Inilah Majapahit kemudian diakui sebagai kerajaan besar di wilayah Nusantara. Kemegahan Majapahit itu apa buktinya? Dicatat oleh sumber-sumber tertulis di luar Jawa. Kemegahan Majapahit itu membuat negara-negara lain, daerah-daerah lain datang untuk mengaguminya. Ketika mereka mulai datang dan mulai ingin bertemu dengan kerajaan yang megah itu, mereka kan singgah ke pantai-pantai, ke pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa Timur. Mulai rame pelabuhan utara Jawa Timur. Jadi Majapahit itu memupuk kemegahan dari dalam. Dibikin aman dulu kerajaannya, ya, dibuat makmur penduduknya. Tidak ada peperangan di dalam lagi, ya. Pembangunan candi-candi besar kecil itu terus dilakukan, pemahatan arca-arca, pembuatan relief-relief, jalan-jalan raya menghubungkan berbagai kota, ya, nagara-nagara. Majapahit ada 12 kurang lebih kota-kota besar pada masa Majapahit. Nah, kemegahan itu kemudian terdengar keluar.